Jadi buat kalian yang baru pertama kali datang ke channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan pantau terus channel ini. Kenapa? Karena kami akan giveaway-kan kepada kalian semua barang yang pernah kami unboxing di sini. Seperti di sini ada handphone, ada speaker, ada lighting, ada headset gaming, dan semua barang di sini seperti mikrofon juga akan kami giveaway-kan kepada kalian. Jadi pantau terus channel ini. Saya Henrik Yang. Bye-bye. Oke guys, aku Henrik Yang. Nah, kali ini kita akan unboxing satu speaker yang dimana kalau kalian sediakan di rumah itu anti maling. Kenapa? Karena bentuknya bulat, keras, yang pastinya tahan banting, dan kalau kalian permating mungkin bisa mati sih, atau terpapar di sana. Nah, jadi ini sangat penting sekali. Intinya adalah speaker ini tahan banting dan kalau jatuh itu nggak mudah rusak. Mana bos barangnya? Nah, jadi barangnya udah di sini dan kita ada sediakan lagi. Jadi di sini kita ada sediakan beberapa warna. Di sini ada warna hitam, ada warna dan di sini jadi di sini ada beberapa warna hitam, warna pink, dan di sini dia warna biru yang kita unboxing nanti. Kalau warna pink ini kasih ke cewek kalian, mungkin cewek kalian suka sih. Pasti dia langsung gini, Pak. Langsung gini. Kenapa? Karena ini warnanya cute sih. Bentuk bulat, ada gantungannya, dan ini keras sekali. Nanti ini bakalan kita tes, kita lagakan sama palu ya, biar kalian tahu ini sekeras apa sih. Ini dia build quality paten kali. Ini kita singkirkan dulu, kita tumpuk sini, dan langsung aja kita lihat dulu di shoppingnya ini harganya berapa dan speknya apa aja sih. Karena ini speknya lumayan oke kalau gue tengok. Langsung aja kita cek di kamera atas. Nah, kalau kita lihat di Shopee, speaker ini harganya cuma 113.000. Kalau misalnya kalian punya duit cepet, kalian mau beli nasi bungkus, beli dulu speaker ini karena dia harganya cuma cepet lebih 13.000 gitu. Nah, kalau 13.000 biasanya pakai ayam ya, nasi bungkus ya, pakai ayam. Nah, kalau mau pakai rendang mungkin 18.000. Nah, kita kok jadi bahas nasi sih, tapi enak nasi padang itu intinya. Jadi yang terpenting di sini adalah dia versi bluetoothnya 5,3, yang dimana kalau 5,3 itu delaynya sangat minim, tidak seperti hubungan kalian yang terus terputus. Nah, jadi dia 5,3 tanpa delay, sangat lancar. Kemudian dia USB flash drive, artinya dia ada slot USB, ada slot micro SD, dan di sini bisa radio, aux, dan line in, HD call, dan yang paling penting juga yang tak kalah penting ini. Walaupun bentuknya kecil, dia baterainya 1200 mAh, paten juga si kawan ini, dan dia kalau voltasenya 3,7 volt, SPK B017, dia kayak gini aja. Dan kalau untuk spek yang super lengkapnya nggak ada lagi sih. Udah kita sebutin tadi. Jadi kalau jarak wirelessnya itu bisa 10 meter bluetoothnya, jadi nggak bisa diajak LDR ya, karena kalau lebih dari 10 meter mungkin agak patah-patah sih. Jadi buat kalian yang LDR, nah sabar-sabar lah ya. Langsung aja kita unboxing dan kita tengok di kamera atas. Agak nyangkut. Nah, aku kasih tengok ke kalian. 1, 2, 3, rap. Oke. Soalnya bagian sini kalian gak usah tengok lagi ya, karena di sini udah kita jelasin semua, dan dia ada mode TWS. Jadi kalau misalkan kalian beli speaker ini lebih dari satu, dia bakalan terkonek satu sama lain, yang artinya speakernya suaranya jadi lebih gede gitu. Ini paten sekali, dan di sini dia ada RGB-nya yang artinya bisa dicicil gitu. Nah, lumayan lah ya. Dan kalau untuk tombol-tombolnya di sini nanti kita tengok aja, karena ini udah kosong, kita lempar aja. Oke, nah. Kemudian di sini kita dapat kitab suci Sun Wukong yang dia simple aja. Oke, kita campakkan. Kemudian di sini ada kartu jaminan kalau misalkan kalian lempar maling tapi rusak. Nah, kalian bisa klaim garansinya. Tapi kalau aku yakin sih nggak bakal cepat rusak sih. Kenapa? Karena dia bentuknya bulat yang tadi kita lempar keras kan? Keras. Nah, coba lempar ke aku. Ini keras sekali sih. Dan nanti bakal kita coba pakai palu. Nanti sih, iya nanti aja, karena kita mau tengok panjang kabelnya dulu. Karena terkadang itu ada aja orang yang beli atau customer tuh, bang kabelnya pendek. Nah, padahal kalian bisa pakai charger kalian sendiri buat ngecasnya. Nah, di sini ada kabel pengecasan micro USB. Kalau kita tengok di sini, panjangnya standar aja. Kita singkirkan. Kemudian di sini kita ada dapat audio jack 3,5 mm DRS, yang artinya dia 2 cincin, nggak support ini punya recording, karena kalau biasa dia yang 3 cincin tuh dia include sound sama mikrofon. Nah, dia pandai segini, kita singkirkan dulu. Jadi karena kita udah tengok semua bagian dari speaker ini, langsung aja kita tes build quality pakai palu sakti. Mana bos palunya?
Aduh maaf guys, palunya terlalu kuat dan palunya kayaknya udah siap kali ya mau ngelibas ini ya. Jadi sekarang speakernya kecampak jauh ke ujung, jadi aku harus ambil dulu bentar. Jadi speakernya ini terguling dan jatuh ke bawah ke lantai, dan kita tengok aja speakernya bagus atau enggak. Karena kalau misalkan enggak rusak berarti speakernya tahan banting dan bagus, yang artinya bisa kalian lempar maling gitu. Nah kalau aku kontak sama videografer tinggal lempar aja. Nah, ini berfungsi di channel ini. Jadi suatu kali ada di studio aku dan kita tes mana dulu build quality-nya. Yuk videographer, yuk warna apa alasannya? Oh ladies first itu. Oh, oke. Ladies first katanya. Oke, jadi kalau kita lihat di bagian sini dia, jadi kalau kita lihat di bagian depannya sini dia lapisannya kain, yang dimana kalau aku pegang sih dari teksturnya kalau misalkan speakernya jatuh ini kainnya bisa mereduksi ya. Kenapa? Karena kain itu kan lembut ya. Nah jadi tadi udah jatuh speakernya, jatuh berkali-kali. Jadi nanti kita tengok apakah masih berfungsi normal atau enggak. Kalau misalkan berfungsi normal berarti fix speakernya bagus dan bisa lempar maling gitu. Nah, jadi kalau misalkan rumah kalian baik-baik boleh kalian stok ini paten kali. Kemudian kalau kita lihat di bagian depan sini dia bagian tombol-tombolnya ini karet ya. Kalau aku bilang yang paling bagus itu memang karet sih. Kenapa? Karena kalau biasanya barang elektronik itu hal yang paling sering rawan rusak itu ya tombolnya gitu. Kalau enggak dia masuk ke dalam, jatuh dia ini nggak bisa dipakai lagi gitu. Nah jadi ini karet ini opsi terbaik, dan sebagian speaker yang pernah aku unboxing di channel ini kalau misalkan dia karet jatuh dia aman. Karena kenapa? Karena dia mantul, nggak langsung pecah dia dalamnya. Nah jadi ini menurut aku opsi yang paten sekali. Di sini ada tombol minus, ada tombol plus, di sini ada tombol like, power, dan ada mode. Kemudian ada yang unik di sini, kalau misalkan kalian lepaskan ini agak susah dicopot sih. Aduh, gimana copotnya? Memang bagus sih karet, cuman ya jangan susah kali dicabut. Nah, udah lepas. Ada audio jack 3,5 mm, ada port micro SD kalau misalnya kalian mau konektivitas offline, dan ada flash disk juga. Jadi oke sekali. Yang penting jangan sampai terplay di folder video aja, bahaya. Apalagi flash disk punya nopal punya kau pak. Kalau terplay di ini micro SD gimana? Masuk ke folder video. Biasanya apa kau simpan? Pak. Oh, pokoknya itulah. Itu pokoknya. Kemudian di sini ada port pengecasan DC 5 volt, micro SD micro USB, dan nggak ada lagi, itu aja. Dan karena kita udah tengok semua bagiannya, enggak deh, bagian bawah belum cuy. Di sini ada karet ya, dia bahan alasnya ini karet. Kenapa karet? Karena kalau misalkan nggak karet dia nanti pas bassnya lagi hidup dia ini geter-geter, lompat dia cuy. Nah jadi kita buka dulu. Nah kita buka, ini kan paten gitu. Jadi kalau misalkan dibawa, nah aman, dia nggak tergeser-geser dengan mudah. Kemudian kalau bagian atasnya ini dia lumayan nge-bounce. Nah lumayan nge-bounce, dan ekspektasi aku speakernya ini lumayan sih. Nah sekarang langsung aja kita tes build quality-nya paten atau enggak. Bagian mana dulu? Request. Oh atas tebal cuy. Ini bahas. Oke kita tes aja. Nah jadi lumayan ya, bagian atasnya ini lumayan karena dia karet juga. Seharusnya nggak perlu dicoba sih. Bagian sampingnya oke. Ini kuat kali loh ini nak. Kalian mau tengok nah dari atas ke bawah. Nah jadi speaker ini tergolong kuat, build quality-nya keras sekali. Kalau aku jatuhkan, nah ini nah jadi speaker ini build quality-nya paten kali, dan ini adalah speaker dengan harga 100.000 dengan build quality terbagus yang pernah aku review. Karena selain memang build quality-nya keras, dia bentuknya bulat. Karena kalau bulat itu dia jarang rusak gitu ya, karena nggak ada sisi-sisi yang nggak ada sudut yang bisa jatuh gini ya. Karena kalau speaker peta contoh misalkan ini kan ada sudut jatuh gini, ini pecah cuy. Tapi karena bentuknya bulat ini diuntungkan gitu, jadi lebih kokoh dan solid gitu. Nah bagian bawah keras sekali, paten kali pokoknya. Oke, build quality-nya no debat. Kalau lainnya ya sama aja sih, nggak ada beda, jadi nggak usah kita coba. Jadi karena kita udah tes build quality-nya, udah kita lempar berkali-kali, jatuh ke lantai, lempar ke belakang, lempar ke meja. Nah kita tes dulu kualitas suaranya paten atau enggak. Tapi sebelum itu kita tengok dulu gimana sih RGB-nya, karena tadi katanya ada RGB. Dan sekarang kita tes warna biru, gantian dong. Enak kali klasik keren-keren aja. Nah kita tengok yang warna biru. Kita tes hidupkan 1, 2, kita pencet power lama.
Masih hidup. Berarti bagus. Karena di channel ini aku nggak pernah lempar barang sampai sebar-bar itu. Dan ini masih hidup dan suaranya normal. Berarti apa? Berarti bagus gitu. Nah, jadi buat lempar maling bisa juga ini. Kalian sediakan di meja lem atau ada maling masuk kan, kalian lempar kepalanya. Paling pecah, mati tanam apa susah. Nah, jadi di sini hidup dan kalau kalian mau ganti warna RGB itu gampang, Le. Nah, kalian tinggal pencet ini aja, nah, ganti dia kan. Nah, paten juga. Bagus sih di atas ini, nah. Yes. Nah, jadi kalau aku bilang speaker ini oke, sangat rekomendasi di harga 113.000, tapi kita dengerin dulu kualitas suaranya. Dia di sini ada RGB-nya banyak yang bisa kalian ganti mode, kalau mau matikan juga bisa. Kita maksimalkan volumenya coba. Oke, ini udah maksimal. Dan kalau kita tengok, ya apalagi mau ditengok, udah kita tengok kok semua. Nah, langsung aja kita tes konekkan ke Bluetooth-nya dan kita dengerin gimana sih kualitas bassnya. Tapi karena ini ada mode TWS-nya, jadi aku hidupkan. Jadi kita tes dulu satu speakernya, nanti yang kedua baru kita tes mode TWS yang berfungsi atau enggak. Kita konekkan dulu. Jadi udah aku konekkan dan sekarang kita set di volume maksimal. Ini di komputer udah maksimal. Bassnya dalam, aku suka. Kalau kita tengok di atas, nah. Bassnya gerak ya. Kalau kalian taruh memori di atas nih, nah. Nah, lompat dia. Nah, berarti bassnya nendang. Suaranya halus. Jadi tadi kita udah tes kualitas suaranya, tapi itu hanya mode satu speaker aja ya. Dan suaranya itu kalau dia satu aja dia kurang gede sih. Nah, sekarang kita bakalan tes gimana sih kalau speaker ini connect mode TWS, apakah lebih nendang atau enggak. Langsung aja kita play dan kita dengerin bassnya. Tembak volume 100% terus. Volume maksimal kita buat. Oke, udah maksimal. Kalau mode TWS nendang sih suaranya. Bassnya halus ya, kalau mode TWS sama aja kiri kanan. Bassnya ini lihat bergetar sekali. Jadi kita udah tes gimana kualitas bassnya pakai mode TWS, jadi dua-duanya hidup dan bassnya itu nendang dan besar juga suaranya. Nah, sekarang kita tes treble-nya di mode TWS ya gimana. Suaranya besar kali ya. Halus juga treble-nya. Kalau misalkan kita pakai satu speaker aja, gimana bunyinya? Kita matikan. Oke. Oh, dia kalau misalkan di mode TWS Connect, kalau kalian matikan satu, dia dua-duanya mati ya. Jadi, ya hidupkan lagi.
kita tes gimana dia kalau misalkan di satu speaker aja. Oke, kita tes di satu speaker. Udah maksimal. Udah suara maksimal ya. Jadi kalau misalkan kalian mau connect TWS dari speaker ini, caranya itu gampang kali. Kalian tinggal matikan aja. Pertama matikan dulu. Oh ini, tunggu. Ini matikan dulu. Baru kalian hidupkan. Nah, baru kalian pencet tombol mode. Nah, kalian pencet tombol mode 3 kali. Ini udah connect otomatis. Nah, pencet yang sebelah satunya lagi. Nah, kalau udah bunyi kayak gini, nah artinya dia sudah connect mode TWS ya. Ini dia langsung bunyi karena tadi kita udah tes mode TWS ya dan udah auto connect dia. Kalau misalkan udah pernah connect TWS ya gitu dia, kalian pencet satu aja udah langsung connect dia. Nggak usah pairing-pairing lagi. Nah, jadi kalau untuk mode TWS-nya itu seperti itu cara kerjanya. Nah, kita udah melihat gimana kualitas suara, build quality dan desain dari speaker ini. Kalau misalkan dari build quality, ya kalian gak usah ragu sih. Kenapa? Karena ya gini, keras sekali. Tadi kita juga udah jatuhkan ya speakernya berapa kali ya. Tadi aku lempar sinopal sekali. Aku jatuhkan sekali. Tadi aku banting ke meja kayak gini berapa kali. Nah, jadi build quality-nya ini paten sekali dan nggak ada kerusakan. Nah, lecet pun nggak ada. Kenapa nggak lecet? Karena build quality-nya ini keras dan samping-samping ini kain. Jadi kalau menurut aku memang cocok sih. Jadi ya memang speaker ini bisa dibilang alat untuk lempar maling itu. Dan dia juga bisa berfungsi untuk dengerin lagu gitu. Nah, jadi itu dia pokoknya build quality-nya paten kali. Aku sangat rekomendasi. Jadi dari semua speaker yang pernah di unboxing di channel ini, yang build quality-nya paling keras itu ya speaker ini. Tahan banting, tahan jatuh, pokoknya paten kali lah memang. Nah, kemudian kalau untuk masalah kualitas suaranya ada sedikit catatan nih Wak. Kenapa? Karena kalau misalkan kalian beli satu aja, mungkin dia suaranya nggak gitu besar ya. Karena di sini kalau kita tengok dia drive speakernya nggak gitu besar. Suaranya halus. Kalau masalah halus, halus sekali. Cuma powernya aja kurang keras itu aja sih. Tapi kalau misalkan kalian beli dua dan kalian konekkan mode TWS ini bagus sekali. Halus juga. Dan kalau misalkan kalian di ruangan yang lumayan besar itu kan bisa pisahin aja gitu beberapa speaker. Jadi lebih menyebar itu. Nah, jadi kalau untuk kualitas suara bass halus, treble halus, kekurangannya cuma satu, powernya kurang keras itu aja. Kalau dari fiturnya di sini dia bisa mode TWS, dia bisa radio, bisa audio jack, ada flash disk, ada micro SD dan di sini dia juga bisa untuk telepon. Jadi di sini ada mikrofonnya dan di sini dia kapasitas baterainya 1200 mAh yang kurang lebih kalau biasanya itu bisa tahan sampai 5-6 jam itu. Nah, jadi kalau kalian tanya bang ini rekomend atau enggak, ini sangat rekomendasi. Link pembelian termurahnya itu ada di kolom deskripsi dan mau terpercaya di kalau misalkan ada lebih murah lagi aku bakal gantinya supaya kalian gak usah capek-capek cari lagi gitu ya. Kan nggak mungkin kalian udah aku unboxing dapat harga paling murah udah aku survei linknya yang mahal gue kan nggak mungkin. Nah, jadi silahkan cek aja linknya. Nah, jadi mungkin sampai di sini dulu video unboxing dan reviewnya. Jangan lupa klik like apabila kalian suka dan jangan lupa share ke teman-teman kalian, siapa tahu teman-teman kalian juga perlu info seputar channel ini. Dan apabila ada kritisan dan komentar silahkan komen di kolom komentar, nanti kita akan diskusikan. Oke, saya Ricky, sampai jumpa di video unboxing dan review selanjutnya. Goodbye.